jam segini hujan, enaknya memang tidur siang. Tapi kalau tidur siang nggak dapat apa-apa kecuali ngiler. Ya, jadi saya sengaja live iseng nih. Eh, break dari tadi mikir buntu terus, ya sudah break aja. Gimana nih teman-teman kabarnya? Eh, ya banyak yang komen, Pak, selamat siang Pak, sehat selalu. Terima kasih doanya. Ya insya Allah berkat doa teman-teman dan juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya saya hidupnya gembira-gembira saja. Um, apa namanya, semua dibikin santai aja. Karena keadaan apapun yang kita alami hari ini itu dihidangkan oleh Allah yang terbaik untuk kita hari ini. Ya, kalau susah ya berarti kita sedang diuji. Kalau senang ya berarti kita sedang diuji juga. Karena nggak habis-habis kita diuji ya. Tapi jangan salah ya, nggak usah kecil hati karena seperti halnya sekolah, kalau ujian itu ya saatnya untuk naik kelas gitu ya. Jadi kalau Allah menguji kita, menghendaki kita supaya naik kelas. Jadi bersyukurlah ketika Anda diuji, bukan Alhamdulillah selama hidup saya tidak pernah menghadapi ujian yang berat. Wah itu malah ditinggalin sama Allah tuh barangkali nggak pernah diuji. Oke, saya mau ngomong sedikit tentang apa ya, sebenarnya ini bukan urusan saya sih, tapi saya jadiin urusan saya aja dulu deh. Sebentar, di mana ya alinya? Saya tadi, oh ini. Ya, sebelum saya mulai, sambil nunggu teman-teman, saya mau kasih tahu itu ininya akunnya Pak Budi Isman, itu kena phishing kayaknya. Jadi hilang anunya. Akun Budi Isman hilang. Sayang banget followernya udah 47.000 dan saya tahu banget followernya Pak Budi itu memang para pebisnis ya, baik yang korporat, para CEO maupun UKM. Jahat banget tuh yang hack akunnya Pak Budi Isman. Saya minta teman-teman silakan follow Pak Budi Isman official, sekarang pakai official. Saya pernah ngalamin sih awal tahun ini. Awal tahun ini saya ingat banget tanggalnya 20 Januari ada WA masuk ke HP saya. Dia bilang Anda melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Kalau Anda tidak mau di-ban, klik link di bawah ini. Terus gambarnya Instagram di atas. Jadi saya pikir itu resmi. Itu saya klik, hilang. Akun saya hilang. Kemudian karena belum 24 jam, jadi saya bisa recover lewat email maupun lewat WA. Lewat nomor telepon. Akhirnya saya rubah passwordnya. Akunnya berhasil diselamatkan, tapi followernya hilang semua. Jadi 0. Terus postingan saya hilang semua juga. Ya udah, berarti udah ada yang nggak suka mungkin sama saya. Terus Pak Budi juga sama kasusnya. Karena tadi pagi saya dapat lagi tuh, bukan lewat WA tapi lewat DM. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau dapat DM, Anda melanggar
Undang-Undang Hak Cipta. Kalau Anda mau merecover atau mempertahankan akun Anda, klik di bawah ini. Jangan diklik ya. Saya udah kapok. Karena untuk kembali ke 55.000 follower lagi, saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan. Itu juga dengan jatuh bangun, artinya dengan macam-macam percobaan. Konten ini nambah follower apa enggak, konten ini nambah follower apa enggak. Jadi saya belajar juga tuh bermacam-macam konten, sambil ngikutin juga para masa-masa muda, ada Nico Julius, kemudian ada Kang Dewa. Kalau Kang Dewa motivator aja sih, nggak ngajarin gimana caranya menambah follower gitu ya. Itu ada beberapa anak muda juga ya, yang memberikan masukan pada saya. Ya, bentar ya, saya jawab. Oke, jadi jangan cuma follow saya. Silakan follow Pak Budi. Mengapa? Karena Pak Budi Isman itu ngajarin cara berbisnis secara praktis ya. Kalau yang saya pelajari itu cara berbisnis yang bukan praktis sih, bukan teoritis juga. Praktis cuman besar gitu. Jadi mulai dari macro environment, mulai dari situasi global, misalnya apa saja yang mempengaruhi bisnis kita, yang di luar dari kontrol kita. Misalnya kondisi ekonomi, kemudian kondisi teknologi, perubahan teknologi. Terus ada lagi public policy. Public policy itu jangan salah ya, bukan cuma peraturan pemerintah. Bisa juga aturan yang dibuat oleh sebuah kelompok besar. Misalnya haram halal, riba non riba gitu ya. Itu adalah aturan yang dibuat oleh publik yang besar sekali ukurannya. Jadi kemudian perubahan kultur. Jadi kultur budaya itu berubah enggak? Kita sama-sama paham bahwa setiap 10 tahun ganti generasi. Ganti generasi dan juga ganti perilaku dan habitnya. Ini yang sebetulnya paling berat untuk pengusaha adalah bagaimana keep your product relevan. Ya. Itu teman-teman harus paham itu. Tapi itu sisi beratnya dari bisnis lah. Kalau yang diajarkan Pak Budi itu jauh lebih ringan ya, karena mulai dari problem konsumen apa, siapa yang punya problem, kemudian solusi produk kita apa gitu. Jadi lebih ke core benefit, kemudian masuk ke yang disebut sebagai generic product ya, dan expected product. Ya, dia masuk ke expected product. Jadi kalau core benefit itu kira-kira manfaat apa sih yang bisa kita berikan, kita bisa provide, dan kemudian dibutuhkan oleh masyarakat banyak gitu. Misalnya yang dicari itu benefitnya sambal bacak gitu, sambal yang digoreng. Nah, kita bisa milih sambal yang digoreng itu bisa berupa produk umum, generik, nggak ada mereknya, atau produknya sama walaupun mereknya beda-beda, tapi orang melihatnya sama. Itu namanya generic product. Nah, UKM banyak di sini nih. Nasi goreng gitu tuh, ada nasi goreng macam-macam tuh, padahal ada nasi goreng pete, ada nasi goreng
ikan asin, ada nasi goreng seafood, nasi goreng ayam gitu ya. Itu macam-macam ya. Ya, ini teman-teman saya nggak ngabsen ya, karena ini saya live-nya iseng aja sih. Karena saya tergugah, pengen ngajak teman-teman untuk follow Pak Budi lagi. Kasihan juga akunnya tinggal berapa orang gitu. Oh iya, ada yang komen selamat siang Pak Pi, kaosnya lucu. Ini yang gambar cucu saya nih, cucu saya yang gambar. Jadi ini yang di tengah ini ceritanya eyangnya nih, eyangnya. Nah, yang di atas itu cucu yang ini kakak Rio, ini kakak Kandi, ini kakak Siva. Nah ini Barka, ini ada. Jadi cucu saya ada 6. Pas ulang tahun dikasih hadiah kaos ini. Kreatif, anaknya kreatif. Halo Mbak Eti, apa kabar? Masih jalan-jalan ke kota tua kah? Ini Mbak Eti ini kawan saya, alumni semua workshop saya. Itu kerjanya jalan-jalan dulu. Dari kantornya itu ada di Citos. Wah enak banget tuh kantor di Citos. Terus bikin satu lagi kantor di Kota Tua. Jauh banget. Ya Mbak Eti itu kaos yang digambar Barka, hadiah ulta eyang. Ya bener. Ya, oke. Sampai di mana tadi? Oh ya. Saya tadi ngomongin tentang produk ya. Oh ya, jangan lupa ya, saya ingetin follow Budi Esman Official, F-nya 2. @Budi Esman Official. Kita ramaikan lagi, beliau punya akun, karena kasihan tuh, di-hack, pasti di-phishing sama orang dan dia nggak, mungkin setengah-setengah ngantuk itu dia klik hilang. Saya pernah merasakan, jadi my deepest simpati kepada Pak Budi. Mengapa saya bilang tadi Anda perlu follow dia, karena Pak Budi itu mengajarkan bisnis praktis, cocok banget buat UKM. Untuk korporat, kalau mau naik kelas memang ada perbedaan, nanti saya jelasin bedanya di mana. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru mulai bisnis nih, yang ngaku UKM, itu memang kita mau bikin. Oke, terima kasih Mbak Aisyah Salihah. Sudah saya follow Pak, terima kasih. Oke, nanti ya saya jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan West Java Mahakarya. Ya emang betul. Ya. Harus pinter-pinter bikin merek. Kalau nggak bisa dihakikan. Ya. Oke, kenapa Anda perlu follow Pak Budisman? Karena Pak Budisman itu mengajarkan bisnis praktis ya. Kalau saya agak susah nih ngajarin bisnis praktis. Karena saya bergeraknya di augmented dan potential product. Nah, apa itu? Itu dari dari saya mulai karier saya udah di situ soalnya. Jadi saya tidak bisa bermain di generic product, nggak bisa. Karena generic product butuh brand. Kemudian saya nggak biasa main juga di expected product. Expected product itu gini. Kalau kamu punya masalah, saya kasih solusinya. Nah, itu expected product. Jadi produknya sudah diharapkan kehadirannya oleh konsumennya. Nah, itu saya juga nggak biasa tuh. Karena itu cukup bermain di produk saja. Tidak perlu bikin brand. Nah, kalau Anda masuk ke augmented product,
dan juga potensial produk, baru Anda butuh brand. Karena sifatnya adalah future income. Pak Baskoro Hadi mengajarkan value creation. Itu sebenarnya. Jadi value creation itu terhadap produknya, yang kemudian kalau value itu kemudian dipropose, jadi menjadi unique value proposition, maka dia ujungnya menjadi brand. Ya. Jadi kalau unique value itu didiemin aja, ya produk itu bisa bercerita sendiri gitu, tanpa dilakukan komunikasi, tanpa dilakukan aksi atau aktivasi, itu tetap bisa jadi brand. Tapi kalau tidak kita arahkan, nanti pembentukan opininya itu jadi liar. Nah, kerjaan saya memang itu. Jadi sering saya jelaskan pada teman-teman, baik melalui workshop atau melalui IG Live atau melalui kesempatan-kesempatan tertentu ya, di feed saya juga, saya selalu menjelaskan bahwa brand itu adalah persepsi, itu dipercaya oleh banyak tokoh-tokoh dunia itu. Kayak misalnya siapa ya yang kemarin itu saya kutip juga, bentar tak bukain deh biar ngobrolnya enak. Oke. Ada yang mengatakan, bentar, nah ini Al-Rais itu tahun 70-an, agak lama sih, mazhab agak lama. Saya ngalamin, saya pernah ngikutin juga. Jadi dia mengatakan bahwa marketing is a battle of perception, not product. Jadi yang namanya pemasaran itu adalah perang persepsi, bukan perang produk. Jadi produknya dibilang lebih baik dari bahan organik segala macam, itu bukan itu yang dibeli. Tapi dari itu semua timbul persepsi apa itu? Persepsinya itu yang dibeli. Ini menurut Al-Rais. Ini memang Al-Rais itu ahli positioning. Dia penemu teori positioning. Seth Godin itu yang lebih kekinian, tapi dia agak beda ya, karena dia ada 3 langkah bahwa orang marketing itu tidak membuat orang membeli produk ya. Tidak membuat orang membeli produk, tapi yang dibeli itu hubungan, koneksi, kemudian story dan magic ya. Jadi dia agak beda nih, tapi itu kita bicara konten kalau itu. Kalau ini kita bicara esensi dari brand itu sendiri. Oke, jadi brand itu adalah akibat. Brand itu adalah kalau Anda lempar bola ke dinding, brand itu pantulan. Nah, mantul itu adalah brand. Jadi kalau Anda lempar bola ke dinding, bisa terjadi pantulan, Anda bisa mantul. Ya, bisa mantul. Pantulan itulah brand. Nah, lemparan itu disebut branding. Pada zamannya, di mana mulai meledak tahun 90 ya, pertama kali marketing 2.0 atau marketing 4C itu dianut oleh orang, itu zamannya saya merajai itu karena berubah dari promosi menjadi komunikasi. Komunikasi sifatnya broadcast. Jadi pada saat itu branding itu didominasi oleh komunikasi. Kalau sekarang
branding itu didominasi oleh banyak hal. Ya. Nggak ada yang mau dominasi, semuanya bekerja untuk membangun brand. Jadi ketika kita lempar dengan komunikasi, maka timbullah persepsi. Dan persepsi itu adalah brand. Ketika persepsi itu mengandung makna buat dia. Jadi kalau contohnya nih, saya live di IG. Saya ngobrol aja, saya lempar dengan obrolan. Terus di benak Anda timbul pikiran, wah, Pak B ini ngomongin brand. Ya. Nah, kalau topik itu punya makna buat Anda, maka saya menjadi brand. Ya, saya menjadi brand. Nama saya menjadi brand. Karena brand itu adalah nama yang punya makna. Nama itu bisa merek, ya, bisa nama negara, nama kota, nama tempat gitu ya. Kalau tempat itu punya makna buat Anda, berarti dia menjadi brand. Karena sifatnya persepsi. Itu langkah pertama ya. Setelah persepsi, muncul nggak yang namanya reaksi? Nah, apa namanya? Muncul nggak reaksi? Nah, setelah reaksi, muncul nggak aksi? Nah, kalau 3 itu sudah dilakukan, maka branding Anda itu membuat pembeli atau konsumen jadi pelanggan. Karena aksinya itu beli lagi. Ya. Jadi, betul kata Mas Hendro Iwanto bahwa persepsi itu harus sesuatu yang nyata atau sekedar persepsi yang maknanya nyata. Nah, gini, ini paling gampang deh. Ingat Subiakto, ingat brand. Ingat Pak B, ingat brand. Ingat brand, ingat Pak B. Dah, itu berarti Pak B itu punya makna buat Anda adalah brand. Tapi ada juga buat kelompok lain yang Pak B itu memberikan makna sebagai copywriter. Ada kelompok lain ya, yang nama Pak B itu sama dengan copywriter. Jadi ini adalah pemahamannya ya. Jadi saya tidak perception of a brand awaken certain expectation and also an extend dreams realization based on brand promise. Ya ini ketemu di Google ya. Nah, persepsi, kemudian ekspektasi, kemudian reaksi, kemudian aksi. Ya. Jadi paling tidak 3 lah. Karena kalau ekspektasi itu baru mau gitu. Kalau itu sebetulnya sudah dimulai ketika melewat marketing communication Anda menciptakan ekspektasi. Tapi kalau brand itu persepsi, reaksi, aksi. Contohnya gini, kalau Anda, ini saya ceritain juga sih, jangan bosan ya. Mungkin ada teman yang, oke, Rias Official, not Google Pak, based on experience, good. Oke, mungkin setelah ngobrol ini Anda bisa menambahkan 2 lagi, yaitu reaksi dan aksi. Dan nggak selalu promise ya, karena itu mazhabnya Seth Godin, membuat brand itu cukup dengan membuat janji yang lalu ditepati. Ah, udah. Jadi, oke. Mas Rias ini punya pengalaman di Coca-Cola, Philip Morris, dan Holcim. Sip. Keren. Nanti kapan-kapan kita live bareng. Cerita tentang Coca-Cola, tentang Philip Morris, tentang Marlboro, dan juga tentang Holcim. Oke, sampai di mana tadi? Oke. Jadi saya ingin menggambarkan, simpelnya begini, ya, bikin brand itu nggak usah mikir sulit-sulit ya, yang simpel aja. Kalau Anda mau bangun pagi, Anda pasang alarm, dan alarm itu adalah sebuah bel. Ya.
Pagi-pagi lagi enak tidur, kemudian Anda dibangunkan oleh bel alarm. Begitu bangun, pertama kali yang kepikir dalam persepsi kita, oh iya ya, gue mesti bangun pagi. Itu adalah persepsi. Kemudian, reaksinya apa? Reaksinya buka selimut. Selimutnya dibuka, aksinya turun dari ranjang. Dilanjutkan dengan mandi, gosok gigi, dan segala macam. Jadi, bel alarm itu sudah menimbulkan 3 hal. Persepsi, kemudian reaksi, dan aksi. Demikian juga kalau Anda mendengar bel pintu. Ya. Ting tong, gitu. Oh, oke. Ya. Pernah jadi klien saya, Mas Rias ya. Oke. Bel pintu ya, ting tong. Gitu. Persepsinya apa? Ada tamu. Gitu. Reaksinya apa? Bangkit dari sofa, jalan menuju pintu. Aksinya apa? Buka pintu. Jadi bel pintu saja sudah mampu membangun 3 hal itu. Nah, branding itu ibaratnya seperti alarm tadi, bel alarm, atau bel pintu. Jadi memang branding itu harus melahirkan persepsi, kemudian membangun persepsi, membangun reaksi, dan juga merangsang aksi. Persepsinya apa? Wah, gue butuh ini produk. Gue kepingin ini produk. Demand ya. Reaksinya, wah gue mesti beli ini. Harus sekarang. Aksinya, beli. Nah, ini adalah 3 hal akibat dari branding. Tapi ibarat bel, hati-hati ya. Jangan salah milih branding. Jangan salah milih materi brand. Contohnya, wah Mas Rias ini kreatif nih, karena pernah kerja di Coca-Cola, pernah kerja di Philip Morris, pernah juga di Holcim. Terus gini Pak Fi, saya mau ganti bel alarm saya itu dengan bel pintu. Lagi enak-enak tidur, terus denger ting tong. Yang terjadi, persepsinya, ada tamu. Reaksinya, Anda bangkit dari tempat tidur. Bukannya Anda ke kamar mandi atau gosok gigi, tapi Anda lari ke pintu. Buka pintu, ya nggak ada. Tamunya nggak ada. Kenapa? Karena persepsi ada tamu itu membangkitkan ekspektasi tadi. Ya, jadi ini ya Mas Hendro, ini cara saya mudah menjelaskan aja agar supaya teman-teman cepat meresap, menangkap, sehingga nggak salah bikin bel. Oh saya sukanya ini Pak Bi, musik rock. Wah, jadi jinglenya saya bikin pakai berbasis musik rock sebagai bel. Nah, sama aja Anda bikin alarm bangun pagi, tapi pakai belnya bel ambulans. Enak-enak tidur, dibangunin sama suara ngeong. Itu Anda persepsinya langsung, wah, ada ambulans, siapa yang jadi korban? Langsung bangun gedadapan, nabrak pintu, nabrak dinding. Ya, jangan sampai Anda membuat bel yang memancing persepsi, reaksi, dan aksi yang berbeda. Ya, lebih lengkap sih kalau memang bisa dengan masuk ekspektasi di situ. Kalau prosesnya lambat, persepsi, ekspektasi, kemudian reaksi dan aksi. Itu baru brandingnya lengkap, ya. Pak Bi, bisa nggak ya kita branding pakai logo? Bisa. Kalau logo itu memancing 4 itu, atau paling tidak 3, itu sudah sangat memadai.
Ya. Jadi contohnya kayak McD itu logonya kan M gitu. Begitu lihat M, langsung ngilernya itu keluar. Kayak pelajaran Pavlov ya. Uh, Ngilernya keluar. Jadi persepsinya apa nih lihat McD ini? Oh, ini fast food. Ya. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya bisa cepat tersaji nih, cepat saji. Reaksinya apa? Ya udah, kita masuk ke restoran, aksinya beli. Nah, setelah beli, timbul persepsi baru nih. Apakah ekspektasi dengan persepsi awalnya itu sama apa enggak? Kalau nggak sama, brain hell. Kalau sama, brain heaven. Jadi simpel banget sih, bikin brand itu simpel banget. Saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, saya himbau untuk masuk atau follow akunnya Pak Budi Isman yang barusan tadi pagi dihack. Padahal beliau lagi merencanakan bikin workshop nanti tanggal 26 sampai 29 sama saya, bareng saya. Kita ngebahas tentang no brand, no business. Ada satu kesepakatan antara saya dengan Pak Budi bahwa yang punya bisnis itu pemilik brand. Jadi pemilik bisnis itu adalah pemilik brand. Kalau Anda pemilik produk, Anda belum tentu memiliki bisnisnya, kecuali Anda brand sendiri. Jadi Anda misalnya apa nih, kebab gitu ya, bikin kebab. Kalau bikin kebab, terus Anda bikin merek sendiri, ya, bikin kebab, kemudian bikin merek sendiri, Anda pemilik bisnisnya. Tapi kalau Anda bikin kebab, tapi mereknya pakai orang lain, itu Anda sebagai maklon atau supplier, maka bisnisnya itu yang punya merek itu. Ya. Jadi jangan lupa ya. Betul tadi nggak bisa lihat materinya Pak B. Oh maksudnya di akunnya Pak Budi Isman ya. Saya juga nggak bisa masuk ke akunnya Pak Budi Isman, udah diblok kayaknya. Mudah-mudahan masih bisa dirubah passwordnya lewat HP atau email seperti yang kejadian pada saya. Ya. Apa namanya? Oke, murid Pak Budi untuk SBM, betul. SBM itu kan Mas Hendro tahu ya, SBM itu kan praktikal banget gitu. Jadi keadaannya dianggap di luar itu ceteris paribus, tidak ada pengaruh apa-apa yang perlu kita perhitungkan atau perlu kita antisipasi, sehingga pertanyaan pertama yang muncul di SBM itu adalah what is the problem? Kan gitu. Problem konsumen itu apa? Kemudian who is the problem? Who has the problem? Jadi itu segmentasi target market lah. Sehingga kok Budi Official sih? Bukan. Budi Isman Official. Nggak pakai titik. Bentar. Jangan-jangan kamu salah lagi. Pak Budi Isman. Budi Isman Official kok nggak salah. Kalau Budi titik official bukan Budi Isman. Ya betul. Budi Isman Official. Oke. Budi Isman Official. Ini Aisyah Salihah ini ya, yang jualan kain ya. Khusus busana muslim kalau nggak salah. Namanya Aisyah Salihah tapi ternyata orang cowok loh nih.
ada GB nggak untuk para pelaku UKM? GB itu apa ya? Coba jangan dikasih singkatan. Ini nanya tapi ngasih teka-teki. Untuk memahami pertanyaannya aja mesti teka-teki dulu. Jangan gitu dong. Anak sekarang tuh suka begitu. Lu nanya tapi lu dikasih persoalan. Oke, jadi tanggal 24 sampai tanggal 26 grup itu GRUB atau GRUP? GB itu grup, oh singkatan dari grup. Siap salah, oke. Kalau di Instagram, kalau di Telegram ada grupnya namanya Forum Sharing Branding, itu ngomongin branding UKM semua. Terus ada juga di Instagram, tapi saya lupa akunnya apa namanya, itu admin yang megang. Oke, jangan lupa ya follow Pak Budisman. Oke, ini sebentar ya, karena ini saya lagi iseng, jadi saya sambil jawabin WA ya. Oke. Teman-teman, ini sebenarnya saya nggak niat live sih. Saya sebenarnya cuman lagi break aja, me time. Bentar, ada yang nanya link untuk meeting Zoom nih. Oke. Sebentar ya, mas-mas, mbak-mbak. Saya copy dulu. Biar teman yang satu ini hidupnya tenang. Dan, oke. Lanjut sekarang. Ada yang nanya, Bina bikin brand gelombang kedua, jadi kan Pak Bi? Jadi. Oh ya, itu menarik loh itu, teman-teman. Jadi, saya itu punya pikiran begini. Kalau ngajar lewat live IG atau lewat workshop, itu ngabisin waktu saya. Karena yang bekerja saya, Anda duduk manis, ngopi, mendengarkan. Tapi saya ngomong loh, apalagi kalau di kelas. Di depan kelas dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. 9 jam. Berdiri. Bayangin, umur 71 tahun, disuruh ngasih ilmu, tapi disuruh berdiri. Wah, kan tenaga saya habis gitu. Jadi saya lagi mikir gimana caranya saya bisa ngajar tanpa harus saya ngajar. Akhirnya ketemu formulanya, yaitu ngasih pertanyaan. Ngasih pertanyaan, jadi saya minta teman-teman kelompok Bina bikin brand itu, saya bina dengan pertanyaan-pertanyaan. Gitu, jadi satu kelompok bersepuluh untuk tempat diskusi, saya kasih pertanyaan. Apa itu sales? Nah, mereka kan tanya ke Pak Bi dapat jawabannya dari mana? Browsing aja. Kalau ada di IG saya, ya ambil dari situ. Kalau enggak, ya dari tempat lain gitu. Ada risiko sih kalau yang dari googling itu risikonya bisa salah jawaban itu aja. Tapi akhirnya teman-teman mengakui setelah 5 pertanyaan, mereka bilang, wah Pak Bi ini, saya jadi belajar banyak. Kenapa? Begitu Pak Bi nanya, saya browsing kemana-mana. Jadi tahu banyak. Bagus. Oke, ini ada yang apa namanya? Yang ngotot tak jawab dulu ya. Biar nggak penasaran.
eh, oke, oh dari Sati, halo Sati, sehat terus Pak. Makasih Hati ya doanya. Sati ini anak saya paling kecil, ya. Baru pasang niat mau belajar sama papanya, bagus. Jadiin moderator. West Java Mahakarya, wah jadi ngotot banget nih. Pak, brand saya West Java Mahakarya dengan moto hargai kekayaan alam lokal. Dengan tujuan mengajak masyarakat untuk menghargai kekayaan lokal dan memberdayakan masyarakat desa. Apakah ngejual? Target saya komunitas soap maker yang beli garam saya dan salon spa agar bisa membeli garam dari petani. Ini bukan nanya nih, konsultasi ntar ya kapan-kapan ya. Saya ini konsultan brand. Kalau saya ngasih jawaban, saya dibayar. Itu kerjaan saya. Pak, saya ada masalah nih Pak, solusinya apa? Saya jawab, saya dibayar. Karena itu memang nafkah saya. Jadi kalau Anda mengharapkan jawaban gratis dari saya, itu Anda zolim kepada saya. Karena terus saya nggak bisa makan nanti. Andanya solusinya dapat, bisnisnya besar, sayanya mau diar nggak bisa makan. Oke, nggak apa sih, ini bercandaan aja ya. Tapi saya jawab kok. Mas Yusuf, metode penempatan terbaik, penempatan proposition terhadap satu brand itu gimana Pak? Cuman ada dua, USP sama UVP. Ya. USP itu Unique Selling Proposition. Kalau UVP itu Unique Value Proposition. Disebut selling kalau sifatnya fisikal. Disebut UVP kalau yang dijual itu sifatnya non-fisikal. Yang ditawarkan ya maksudnya ya. Jadi kayak misalnya kalau saya jual apa namanya tadi itu garam apa? Garam West Java Mahakarya gitu ya. Itu karena garam ini, nah itu berarti USP. Harus ada unique selling proposition-nya. Nah, bisa juga dia bentuk UVP, unique value proposition. Jadi ada value yang ditawarkan. Misalnya gantinya ngopi itu kan value. Ya. Seleraku itu. Saya nggak pakai unique selling proposition, tapi unique value proposition. Ya, ntar kapan-kapan lebih jelasnya di workshop lah. Oke, kalau mau tanya buku apa yang paling update tentang branding, banyak banget ya. Seth Godin juga update, terus Jonah Berger itu update karena dia ngomongin tentang viral. Sesungguhnya viral itu adalah cara branding zaman now ya. Kalau ini branding loh ya, bukan brand ya. Kalau buku tentang brand, ya branding juga sih. Tapi yang membahas tentang bahwa brand adalah persepsi, ekspektasi, reaksi, dan aksi itu baru saya yang ngomong. Belum ada bukunya itu. Itu karena pengalaman. Nanti kalau saya tulis buku baru ada bukunya. Apa namanya? Setelah aksi ada persepsi baru. Nah, persepsi baru ini harus memperkuat persepsi yang pertama. Itu branding itu selalu bergulung begitu. Sehingga branding yang baik itu branding yang baik itu membuat pelanggan membesarkan bisnis kita. Tapi kalau Anda masih punya semangat untuk membesarkan bisnis Anda sendiri, gunakan marketing sama selling. Kalau mau sustain, itu pelanggan yang harus menjalankan bisnis Anda. Itu ada teorinya itu dari flywheel. Itu HubSpot yang mengeluarkan. Teori flywheel itu HubSpot yang mengeluarkan, dipakai sama Amazon. Itu termasuk berangkatnya dari teori inbound marketing ya. Jadi
marketing evangelist. Ya, salam Arema, salam satu jiwa. Itu juga branding Arema. Value-nya satu jiwa. Oke. Maka Aziz, wah bukannya terlambat. Baiklah. Kalau gitu saya sudah sampai di sini. Saya mau balik kerja lagi nih. Ini yang nanya cuman dari tadi lo lagi nih. Yang lain dong. Sambil ngobrol saya jawab dikit-dikit ya. Perception of a brand. Oke. Oke, nanti apa namanya? Saya sih bukannya mau ngejualin workshop ya, tapi ini sebetulnya workshop ini udah lama ditunggu sama teman-teman, baik alumni BBB maupun alumni SPM ya. Mereka udah nanya lama, Pak Bi kapan nih bikin workshop brand sama bisnis dan disatuin gitu loh. Ya mau nyari waktunya Pak Budi susah banget. Dia kan orangnya sibuk banget ya. Jadi akhirnya baru kesampaian di bulan ini, akhir bulan ini. Kalau pesertanya nggak memenuhi kuota, mungkin akan kita undur ya, ke bulan depan. Tapi kalau memenuhi kuota, kita jalankan minggu depan, tanggal 26 sampai 29 ya. Itu nanti workshopnya unik karena bukan saya ngomong sendiri satu hari, Pak Budi satu hari, bukan gitu. Pak Budi ngomong satu section, kemudian saya masuk ke seksinya dia. Jadi misalnya langkah pertama SPM itu kan, what is the problem? Nah, di 15 langkah bisa bikin brand itu ada di mana? Langkah pertama. Misalnya, itu apa? Gitu. Kalau Pak Budi akan bicara tentang expected product, produk yang sudah ya halo? Ini ada nanya di atas nih, Tis Madagaskar. Oh iya, di aku udah hilang. Ya. Tis Madagaskar. Yang ini ya, tagline-nya Raja Susu Segar itu. Ya. Oke, jadi ininya, apa namanya, uniknya itu dia ngomong satu langkah, saya ngomong satu langkah. Nanti Anda bisa lihat bahwa Pak Budi lebih banyak ngebahas tentang generic products menjadi expected product. Expected karena apa? Problem saya dijawab oleh produk saya. Problemnya konsumen dijawab oleh produk saya. Sementara saya akan lebih banyak ngomongin tentang augmented sama apa namanya? Jadi lupa istilahnya. Augmented sama, bentar ya mas-mas, ini rada tell me. Potential product. Ya. Karena memang saya banyakkan di situ. Ya. Dari awal karier itu memang ya di situ kerjanya. Oke, ada pertanyaan nih, seru nih. Oke, salam dari Bali Pak Bi. Terus Oki Haruko, Pak Bi, nama usaha saya ayam kremes Bunani. Masakan tradisional yang melayani dengan kecepatan apa yang tepat untuk value proposition-nya. Ya, karena namanya buat Bunani, ya value proposition-nya ya value-nya Bunani. Bunani itu ahli masak apa gitu ya. Karena ini gaya branding UKM banget nih. Kayak
ayam Suharti, ayam goreng Suharti, bebek goreng Pak Slamet, gudeg Yujum gitu ya. Itu nama orangnya. Ntar ada nama tempatnya, rawon guling, terus apa namanya, tahu putih Sudistira, ketoprak Ciragil, itu kan nama tempat ya. Ada lagi yang lucu-lucuan nih, rawon setan, ada mie akhirat, ada macam-macam lah, gitu, ya. Itu penamaan-penamaan yang memberikan makna yang sifatnya menghibur aja. Mau nanya proses branding kalau sekarang pakai media sosial seefektif apa? Dan apa jadinya kita perlu belajar ilmu media sosial juga? Sosial media itu medianya aja sih sebenarnya. Emang punya karakter tersendiri gitu ya. Tapi kalau brandingnya sama aja. Ingat bahwa branding itu adalah membuat orang yang membeli atau membuat pembeli menjadi pelanggan. Bukan membuat orang jadi beli ya. Ini suka rancu nih ya. Jadi kalau Anda bikin komunikasi atau bikin aksi atau bikin aktivasi yang sifatnya membuat orang membeli, itu namanya marketing communication. Ya. Nah, marketing communication itu butuh waktu. Dari mulai menciptakan produk, kemudian pipelining, distribusi, sampai transaksi, itu butuh waktu. Ada 5 langkah di situ, sampai transaksi. Setelah, karena butuh waktu, Anda nggak sabaran nih. Karena nggak sabaran, ya sudah, Anda gunakan selling. Anak sekarang ngomongnya selling. Kalau anak dulu, namanya sales promotion. Anda kasih promo-promo di situ, di selling itu kasih promo-promo, supaya cepat terjadi transaksi. Jadi selling itu mempercepat proses transaksi. Oke. Branding gimana? Branding itu tidak terlibat dalam proses itu. Branding tidak terlibat di dalam proses menciptakan transaksi. Tapi branding itu adalah membuat transaksi berkali-kali. Makanya branding itu untuk sustain. Kalau Anda sudah punya brand, sudah punya persepsi yang bagus, ekspektasi yang bagus di benak konsumen, sudah memancing reaksi yang bagus dan aksi yang bagus, ini Anda akan sustain, Anda akan bertahan lama bisnisnya. Ya. Jadi branding itu bukan terlibat pada transaksi pertama, bukan. Jadi branding itu mengubah transaksi menjadi experience. Ya. Mengubah transaksi menjadi pengalaman. Mengubah pembeli menjadi beli lagi atau pelanggan. Nah, kalau selling itu mengubah ekspektasi menjadi transaksi. Jadi jangan ini ya, jangan rancu ya. Jadi kok nanya supaya benar, supaya saya juga nggak repot jawabnya. Contohnya nih, Pak Bi, nama usaha saya ayam kremes Bu Nani. Masakan tradisional melayani dengan kecepatan apa yang tepat untuk value proposition? Ini adalah pertanyaan untuk marketing. Ya. Untuk marketing communication, bukan untuk branding. Sosial media juga sama nih. Ya. Jadi, ya kita mesti tahu medianya aja. Minimal kuota berapa orang Pak Bi? Ada 40 minimal kuotanya.
Pak Pi gimana ya buat opening usaha, misalnya minuman coklat yang sudah banyak banget kan yang jualan, menurut Pak Pi gimana cara menarik dan beda dari yang lain. Oke, ini udah bener nih pemikirannya. Jadi ini saran saya nih untuk teman-teman yang baru mau buka usaha, itu pertama Anda harus bisa masuk ke dalam produk kategorinya dulu. Apakah produk kategorinya layak? Ya. Apakah produk Anda itu layak masuk ke kategori itu? Jadi selalu saya cerita, sering banget saya cerita. Yang pertama, pilih pesaing. Anda pilih pesaing. Pesaingnya siapa? Pesaing yang mau disasar, kalau bisa market leader. Kenapa? Karena market leader itu sudah set the standard of industry. Jadi standar industri itu ditentukan oleh kualitasnya market leader. Dan juga market leader itu set the standard of competition. Ini jarang nih yang ngebahas competition. Marketing dari segi competition, selling competition, dan juga branding dari segi competition. Ini jarang yang ngebahas. Nah, setelah Anda pilih market leader, misalnya minuman coklat nih, minuman coklat ada banyak nih. Sekarang menurut Anda market leader siapa nih? Yang paling besar di Indonesia ini, market leader siapa? Misalnya Haus gitu ya. Nah, saran saya, pilih Haus sebagai pesaing. Mampu nggak Anda bersaing sama Haus? Gitu ya. Nah, setelah pilih pesaing, langkah keduanya adalah tiru plek-ketiplek apa yang dilakukan di Haus. Minimal Anda menyamai dia. Menyamai, sama. Nah, jangan berhenti di situ, ambil langkah ketiganya. Langkah ketiganya adalah bagaimana Anda melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Itu. Di situ baru unique value proposition masuk. Ya. Ya, contoh yang sering saya ceritakan itu tentang burger. Jadi alumni saya bilang sama saya, Pak Bi, saya mau bikin burger. Oke, pesaing kamu siapa? Dia sebutlah Kelenggar Burger, ada Melenggar Burger, apa burger yang lain. Saya bilang, oh kamu cari pesaingnya yang ecek-ecek. Cari pesaing yang market leader dong. Supaya kamu pantas dibilang burger. Siapa Pak Pi? McD. Loh, McD kan besar sekali. Seluruh dunia ada, bla 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 bla. Loh kan saya nggak ngomong nyontek bisnisnya. Saya kan ngomong nyontek produknya. Masuk bikin burger kayak McD nggak bisa. Oh bisa Pak Pi. Wah. Seminggu kemudian dia balik udah pakai burger yang persis sama seperti McD. Dah, bagus nih. Artinya kamu layak dibilang burger. Nah sekarang ciptakan atau lakukan sesuatu yang McD nggak bisa lakukan. Ya. Ini bukan ATM ya, ini bukan modifikasi loh ini ya. Tapi new kategori, beda loh, modifikasi sama new kategori beda. Jadi bikin new kategori dengan melakukan sesuatu yang nggak bisa ditiru oleh McD, yaitu burger bakar. Jadi dagingnya dibakar, dagingnya bukan petis tapi cacahan cacahan daging itu dibakar dan kemudian dia menjadi sebagai produk menjadi unggul karena ada rasa charcoalnya, ada rasa bakarnya itu ada. Sementara kalau McD ya nggak bisa karena ada 200.000 restoran di seluruh dunia, itu standar dapurnya sama semua. Nggak boleh tiba-tiba McD Tarogong ada bakaran satenya, itu nggak boleh. Standar itu nggak boleh. Sehingga dengan demikian secara produk kamu sudah menang. Bagaimana cara bisnis kamu bisa menang? Gitu. Itu baru belajar sama Pak Budi. Gitu. Oke.
Pak Pi, andai kata sebuah brand sudah jelek, mana yang efektif, rebranding atau new branding? Ya udahlah. Kalau Anda cinta banget sama merek itu, ya Anda bikin brand baru. Maksudnya, ini brand bukan merek ya. Brand bukan merek, ini brand persepsi. Jadi, saya, kalau Anda ngomong brand, di otak saya persepsi ya. Jadi yang kita punya produk yang sudah rusak, artinya persepsinya udah jelek. Bagaimana? Yang apa yang kita lakukan? Rebranding, artinya melakukan perbaikan persepsi, atau kita bikin persepsi baru sama sekali. Ya kalau saya sih dua-duanya oke aja. Nah, saya pernah melakukan itu. Extra Joss itu baru setahun di di launching udah rusak itu namanya persepsinya. Lalu saya robah persepsinya, ya merubah persepsi itu paling kuat ya pakai komunikasi ya. Kalau kita punya saingan bisnis kuliner, apakah kita harus murahin harga jual? Gimana Pak? Ya itu ilmunya anak sekarang ya. Anak sekarang itu gitu. Kalau saingan mau menang ya murahin aja. Udah dimurahin, udah gitu kualitasnya dikurangin gitu. Aduh, saya kadang-kadang suka sedih tuh kalau ada jawaban kayak gitu. Apa namanya? Ya ini begini Mbak Leni ya. Ini pertanyaan ini jawabannya panjang banget sih. Karena sesungguhnya zaman purba itu manusia itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu kemudian karena kebutuhannya itu berkembang, misalnya dia petani, maka kebutuhan makannya tercukupi. Terus, tapi dia butuh baju, dia nggak bisa bikin baju, akhirnya dia mau beli baju. Gitu. Tapi karena mata uang belum ada, jadi barter, beras barter sama baju. Itu sejarah dari marketingnya. Setelah mata uang dicetak, mata uang itu dicetak oleh manusia, baru terjadi selling. Tepatnya sales, jadi ada pertukaran barang dengan uang. Nah, pertukaran barang dengan uang ada dua hal yang harus kita catat. Ada produk, ada uang. Ada uang, ada produk. Ya. Ini Mbak adalah cara bisnis zaman purba. Makanya kalau di pasar itu masih pakai cara bisnis zaman purba. Produk ini harganya berapa ditawar, dimurahin gitu. Jadi kita sekarang udah di abad 2020 nih. Di abad 20, udah tahunnya pun sudah 2020. Jadi jangan mengandalkan ilmu zaman purba lagi. Makanya kalau kita mau maju perlu kita perlu ilmu, investasi layar ke atas. Ini pertanyaan gelok juga nih. Kalau kompetitor yang kita tiru sudah tumbang, kita niru siapa lagi? Ya jangan bisnis. Kalau market leader saja sudah tidak mampu berdiri, apalagi lo yang ecek-ecek. Udahlah, nggak usah. Jadi kalau burger sudah nggak laku di Indonesia, terus Anda bikin burger itu ya gimana? Ya, ecek-ecek itu artinya dari segi resources Anda kalah, segi produk Anda kalah, modal kalah, semua kalah gitu. Kalau market leader aja sudah give up, ngapain lu masuk ke situ? Simple kan? Maaf ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya.
Pak Bi, untuk produk kaos big size, pesaing mana yang harus saya tiru? Ombo, saya nggak tahu, mencari aja. Nah, ini bagus nih, bagus. Ya. Mahalin aja, tapi tetap dibeli. Caranya, bikin persepsi. Ya. Misalnya kamu mau jual kaos ya, kaos gitu. Terus kaos biasa nih, nah supaya persepsinya kebangun, kamu bilang begini nih, andai kata Donald Trump tahu ada kaos macam begini, dia pasti beli. Nah, oh, jadi kaosnya ke Donald Trump? Iya, itu. Jualan sendal? Wah. Andai saja Obama tahu sendal ini, dia pasti beli. Tiba-tiba nih orang ingat sendalnya Obama, kan gitu ya. Gampang lah, itu gampang. Ya. Oke, ini saya harus balik kerja lagi. Tadi saya mulai 1:30 ya. Sekarang udah 2:30. Jangan lupa, kalau yang punya duit dan punya waktu, dan serius mau bisnis, ikuti workshop saya nanti tanggal 26 sampai 29 ya. Itu buat yang serius ya. Kalau ini kan ngobrol-ngobrol ringan gitu. Sambil marah-marah, sambil minum-minum. Ketawa-ketawa gitu ya. Dan seringkali juga jawaban saya juga asal aja gitu. Karena namanya gratis ya. Kan Anda nggak boleh protes. Kalau Anda bayar saya, Anda boleh protes. Gitu. Oke. Jangan lupa follow akun barunya Pak Budi Isman ya. Budi Isman Official. Kasian tuh. Saya merasakan apa yang dia rasakan. Saya lagi semangat-semangatnya sharing, tahu-tahu, wah, follower saya 0. Nah, saya ngomong sama siapa? Sama tembok. Oke, jadi mohon maaf nih, kalau saya pakai bahasa-bahasa yang kurang berkenan, tapi percayalah niat saya hanya untuk membuat Anda lebih paham aja. Anda bisa bayangkan loh, pada posisi saya gitu ya, udah pernah bikin brand buat presiden, pernah bikin brand buat merek-merek sekelas McD, Panasonic, terus ngadepin UKM. Waduh, kesabarannya itu. Kesabarannya itu diuji banget itu ya. Jadi mohon maaf kalau saya seringkali kelihatan nggak sabaran, itu karena saya juga punya masalah sama diri saya gitu. Ya. Jadi mohon kesabarannya juga. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Percayalah bahwa niat saya baik ya. Jadi niat saya baik. Saya cukupkan sampai di sini, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.